aku belum kepikir sih Ima 7 tahun ke depan kayak gimana. Aku itu akhirnya sekarang sadar, untuk merubah sebuah sistem itu kita harus masuk ke dalamnya. Oke. Gitu loh. Untuk merubah sistem kita harus masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Jadi tapi kayak, lo, maaf. iya, Wak. Untuk merubah sistem kita harus masuk ke dalamnya. Ketika kita sudah masuk ke dalamnya, apa kita akan mengikuti sistemnya? Nah. Atau kita akan terpental kembali? Ini kebanyakan hal-hal yang menakuti orang-orang. Okay. Karena memang kebanyakan contohnya selalu begitu. Berarti kalaupun ternyata ada kita katakanlah pemimpin yang mempunyai kebijakan untuk merubah sebuah sistem, tapi ternyata sama aja sesuai jeung visi misi dulu ketika menyalonkan kan gitu. Berarti kita masukkan dia ke dalam kategori orang yang tidak pernah mencintai tanah air atau dia tidak mencintai Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS kembali lagi di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Masih bersama saya Iman Ugos, dan kali ini saya kedatangan tamu spesial istimewa. Dia seorang singer, seorang yang suka mengkritik, berani, dan ditakuti banyak orang. Siapa dia? Tepuk tangan untuk Ima. Nah. Yang di atas tepuk tangan boleh? Makasih. Halo Ima. Halo. Sehat? Dikirain bersama digoda Iman, boleh digoda asal pakai iman. Oke, gitu. Tagline-nya nanti diganti ya tim. Kamu Instagram namanya @imawow Double ya? M @imawow. Oke, Instagram imawow. Tapi kalau nggak salah nama asli kamu Isma Isma Winartono. Oh, ada tononya. Boleh dipanggil Tono, boleh juga sayang. Isma Winarto. Oke. Pakai Tono. Oh. Itu kenapa? Siapa Pak Tono? Ayahku Oke. tuh Agus Winartono, kakak aku Farid Winartono, aku Isma Winartono. Oke. Jadi kita keluarga Tono. Oke. Tapi Isma ya. Terus Isma. kenapa kok bisa sampai Ima? Ribet, Wak. Oke. Isma gitu ribet dan agak di kuping tuh agak asing karena dari kecil dipanggilnya tuh Ima. Jadi Oke. biar mama tuh marahinnya cepet. Kalau Ima kan cuma 3 huruf, Ima. Langsung gitu. Oke. Kalau Isma kan Isma, nggak enak. Iya. Susah. Itu ya. Jadi akhirnya keluar nama Imawow. Imawow. Kenapa nama Imawow? Karena wow. Kenapa nggak Imawow gitu kan? Ya, karena aku itu paling wow gitu. Karena gitu. teman-teman yang lain jadi wow, udah Imawow. Terus double M ya? Double M. Oke, aku kira IMM-nya gitu enggak? Iya. Wah, IMMAM. Oke. Atau Imaau boleh. Oke, gitu. Jadi di follow Instagramnya ya. Jangan lupa. Kalian akan mendapatkan apa kalau orang-orang follow Instagram kamu mau ngapain? Dapat rekomendasi makanan yang enak di Kuningan. Nah, itu dia. Itu yang penting. Terus apa lagi? Karena aku pengen bikin semua orang tuh sehat. Sehat. Iya, biar ada gitu. temennya. Oke. Selain dari makanan, juga insya Allah dapat hal-hal yang bermanfaat, terutama buat para wanita yang sering bucin tapi nggak diajak kawin. Kasih. Nah, itu dia. Mungkin juga tips-tips ini ya. Kecantikan ada ya, bisa didapatkan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin bisa, Mungkin tapi bisa. dengan ala aku. Oke, ada di sana ya. Dengan bahan-bahan dapur. Oke, gitu. Tapi kamu nggak ada jualan juga di Instagram? Sekarang sih lagi enggak. Lagi enggak Kadang juga? iya. Kadang? Suka-suka aja. Oh, Gimana gitu. setannya pergi dan datang. Gimana? Bapak barangkali mau dijual di Instagram saya enggak? Nggak laku juga dong. Iya. Mungkin sesuai kebutuhan ini ya. Kalau Betul. duitnya masih banyak, jangan jualan dulu, ngapain? Karena sebenarnya ini uang ini nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Oke. Tapi ternyata segalanya butuh uang, guys. Gitu. Kamu sibuk ngapain sekarang? Aku sibuk ngamen. Oke. Selain ngamen juga sibuk sana sini. Isi kadang juga jadi materi tentang kewanitaan, Oke. tentang keorganisasian. Ah. Kadang juga kita diskusi bareng-bareng kawan-kawan mahasiswa gitu. Oke. Banyak sih. Menyibukkan diri mumpung masih muda. Jadi Ima adalah salah satu singer mungkin di bagian dari Blue Monday. Yeah. Oke. Blue Monday Music Partner, fill your moment with music. Tadadang, Jeng, jet, jet. Udah tahu. Sering ketemu kita ya. Oke, dan aku tahu Ima ini pas dulu zaman kuliah ya. Kuliah. Bapak kan senior saya. Zaman kuliah. Dulu kan saya panggilnya Bung. Oke, Bung ya. Iya. Sarina. Oke, kamu kuliah jurusan apa? Hukum, Hukum. ilmu hukum. Ilmu hukum. Universitas Kuningan. Oke. UI. Uniko Indah. Ini kita di samping Spang sirkuit ya, jadi
Kamu ini gak sih? Lulus gak? Belum, Wak. Udah sidang. Oke, sidang. Sidang USUP udah, Oke. SHP udah, tinggal sidang skripsi aja. Oh gitu. Biasa kalau aktivis tuh kalau nggak lama nggak asik. Nggak asik ya. Alasan. Oke, berarti udah berapa ya? 7 tahun? Belum. Belum sih. ya? Tua banget. Belum. Belum. Aku kira udah sampai tahap lulus belum ya? Belum, tinggal sidang skripsi aja. Oke. Jadi Ima ini salah seorang aktivis juga. Oh, teman-teman mungkin tahu lah yang di Kuningan ya. Udah muak. Bukan Jangan tahu. hanya teman-teman, para pejabat, para pimpinan-pimpinan daerah mungkin sudah tidak asing lagi kan Ima. Mungkin sudah pusing. Sudah pusing ya. Bukan tidak asing, sudah pusing. Ada Ima tutup pintu. Mak, sejak kapan sih kamu suka menjadi apa ya orang yang berorganisasi itu, dari kapan? Sebenarnya sih sejak kuliah sih karena kalau teman-teman aku yang SD, SMP, SMA tuh tahu banget aku tuh bukan orang yang begitu gitu loh. Maksudnya menghabiskan waktu di organisasi, enggak. Cuman dulu itu aku tuh suka kayak SMA, SMP sama teman-teman aku ini kayak kita ini ngapain ya? Kita ini mau pengen bermanfaat gitu loh. Cuman kita nggak punya apa-apa Oke. gitu loh. Kita cuma punya punya mulut yang riweh gitu. Nah. Jadi pengen melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu bermanfaat buat orang. Akhirnya semenjak mahasiswa sih sebenarnya kayak aku tuh dulu masuk ke GMNI, Oke. Gerakan Mahasiswa Nasional Nasional Indonesia. Dan akhirnya masuk GMNI itu karena pertamanya itu pusing, ditawarin terus tiap hari kan ya, jadi agak pusing. Jadi Oke. akhirnya udahlah kita masuk supaya kita nggak ditawarin lagi kan gitu dulu. Tapi ternyata tiba-tiba jatuh cinta, tiba-tiba cinta datang. Cinta. Akhirnya jatuh cinta dan akhirnya ternyata di organisasi ini aku nih orangnya males banget sebenarnya ketemu sama orang yang baru gitu loh. Oke. Jadi kayak males, kamu siapa? Oke. Kayak aku Ima gitu. Jadi males Semalam beradaptasi berbuat lagi. apa gitu? Jalan. Oke. Akhirnya tapi ternyata di game ini larut gitu. Akhirnya ternyata kita Telah larut. Saiful Jamil Bapak. Lanjut. Terus jadi akhirnya ternyata disitulah ruang aku bisa ini nih gue bisa bermanfaat di sini lah kira-kira gitu loh. Nggak punya otak yang pintar, nggak punya juga uang yang banyak, tapi ada tenaga yang bisa kita curahkan memikirkan hidup orang lah. Padahal Oke. hidup sendiri juga ripuh Ripuh ya. Akhirnya jadi ketua, terus abis jadi ketua ke DPP, Oke. ke Jakarta, terus ke DPP ke NPI sampai sekarang. Jadi kayak ternyata beda banget orang yang meluangkan waktunya di organisasi sama yang enggak gitu loh. Kenapa? Jadi aku ini selama ini kan suka gregetan. Jadi kalau ngeliat peraturan kayak gitu, yang kira-kira peraturan ini nggak masuk akal dan menyakiti hati orang, aku tuh suka sakit hati gitu loh. Oke. Jika kamu bergetar melihat ketidakadilan, maka kamu adalah kawanku. Bye. Ima. Jadi kayak gitu. Dan ternyata ruangnya ini lebih luas di GMNI ini gitu. Oke. Dan semenjak itu aku tuh seneng aja. Jadi kalau kalian yang punya acara, mau charity ataupun apapun, boleh undang saya free gratis. Free gratis tuh ya. Kamu ketua jadi? Free gratis, free gratis. Kamu ketua jadi tahun berapa sih? 2015-17. 15-17. Oh, 15 sampai 17 Iya, ya. 15-17. Oke, luar biasa. Dan sekarang kamu menyibukkan aktivitas. Oke, ada ini ya, ada insiden tadi tuh. Ada sih lewat Dan menyibukkan aktivitas sebagai seorang singer kan? singer. Oke. Sejak kapan sih kamu suka nyanyi? Kalau suka nyanyi itu dari dulu Yang aku tahu tuh kamu suka berteriak di toa tuh ya. Gitu kan. Terus kan Demo pakai toa tapi sambil nyanyi, Nyanyi. ya kan. Penguasa. mungkin kalau dulu musim TikTok kayak gitu kayaknya Aku kamu udah gini-gini depan ya. Pemda. Nah, itu dia. Jadi Sejak kapan? Sejak kapan? kalau suka nyanyi itu sejak dulu sebenarnya. Cuman kalau diseriuskan itu baru sekitar 6 tahun yang lalu semenjak ada di Blue Monday ini. Nah, kalau nyanyi kamu sejak kapan sih? Kalau suka itu udah lama sih, sukanya nyanyi kamar mandi aja, bikin berisik orang-orang. Cuman diseriusinnya itu ya semenjak masuk Blue Monday ini gitu loh. Karena sebenarnya sebelum Blue Monday ini juga ada satu band. Dulu itu di Sinergi namanya. Oke, tahu. Sinergi. Hah? Seleksi. Jadi diseleksi kan, datang seleksi akhirnya lolos. Ketemulah sama waktu itu sama Jafra, sama Cecep juga ada Aheri, ada Albayong waktu itu sama Ariki, banyak lah pokoknya. Akhirnya Sinergi ini berhenti, kita udah lama diem. Akhirnya terbentuk Blue Monday ini kan. Nah di Blue Monday inilah baru mulai serius bernyanyi
sebagai singer wedding ini kayak gimana gitu. Oke. Dulu juga serius, cuman dulu kan masih kayak malu. Iya. Malu. Wah, sekarang udah lah. Udah lah, sekarang udah jam terbang udah makin ini, skill udah makin mumpuni ya. Iya, keadaan yang memaksa, Wak. Kan kadang-kala kalau kita ini kan memantaskan diri di wedding kan sebenarnya. Wedding ini pengen dibawa kayak gimana, dan kita harus membawa suasana itu ya, kayak bapak lah gitu kan, kurang lebih. Tapi kan kalau malu-malu aja nggak laku, nanti nggak bisa makan. Jadi kita harus punya sesuatu yang lebih ya. Lebih. Tentunya itu membuat sebuah acara yang Betul, lebih ke memuaskan klien gitu loh. Jadi pakai kita itu hasilnya maksimal. Sesuai sama yang mereka mau. Berarti kalau dipakai sama kamu maksimal. Maksimal. Mau cobain? Ayo kontak saya. Nah, Karena kita kan selalu main by request. Aku pengen nikahannya ala-ala TikTok. Kemarin kan Bapak kita jadi pemandu TikTok. Itu ya. Iya kan. Tapi ini lincah sekali Anda ya. Luar biasa. Itu sering latihan TikTok sering. Dulu saya masuk ini Batavia Dance. Itu ya. Gitu ya. Di Indosiar. Di Indosiar ya. Gitu kan? Acara agen opening ini gebiar BCA. Batavia Dance. Udah tambah coki si tohang. Oke, dulu kita pernah ikut demo bareng ya. Iya, yes. Aku kalau inget Ima itu inget sebuah kejadian dia digampar sama polisi. Pak, inget Pak. Oke. Iya sih. Seru ya. Sakit Pak. Oke. Lebih ke sakit. Sakit ya. Lain ditampar sebenarnya aku pistol dikit. Oh iya. Sakit, sumpah banget ya waktu itu. Oke, jadi waktu itu Ima nggak ditampar, Bukan, tapi sebenarnya kayak itu kan didorong gitu ya. didorong, itu inget banget, itu tuh gas air mata. Jadi dulu itu aku waktu aksi itu kan pertama kali aksi kan. Iya. Aku inget banget itu tuh dulu nggak ngerti banget yang namanya gas air mata itu apa, ya kan. Dulu kan rame banget kan, kita kan banyak banget orang waktu itu karena isunya emang penting waktu itu kan. Akhirnya karena chaos keadaan di situ, terus ada salah satu polisi, aku masih inget banget mukanya sampai sekarang. Bapak kalau ketemu di jalan nggak bercanda. Jadi dia tuh pertama ngedorong itu kan kena muka kan, itu langsung berdarah. Terus yang di belakangnya Ujungnya itu, apa? Depannya apa belakangnya? Depannya. Wah. Oke. Karena kan dia mau nembak, aku ngehalang gitu kan, karena kan kasihan ke yang belakang gitu. Entahlah, pokoknya keadaan di situ kan chaos banget gitu loh. Semuanya juga pasti tidak sesuai dengan protokol yang berlaku gitu loh seharusnya. Menembakkan gas air mata dalam jarak berapa dan lain-lain gitu loh. Akhirnya keluarlah gas air mata ini. Terus Pluk aja ke depan kan ya. Dan kita nggak tahu itu apa kan? Kita nggak tahu, dengan polosnya diambil karena belum keluar kan. Kok lama-lama panas. Ini dan apa? Keluar bus asap-asap cinta. Semua ayat dikeluarin, kulhu, anas, ayat kursi. Rasanya kayak mau mati. Dan kita ada salah satu senior aku. Waktu itu dia Presma Uniku, Asep. Asep itu kenapa kan gitu kan? Udah kulhu, anas, udah semuanya pokoknya. Majmu Syarif. Kitab kuning sepina juga. Kitab kuning. Semuanya. Udah gitu Asep udah cuci muka tambah panas. Langsung Al-Baqarah. Udah bukan Anas. Akhirnya dipakein sama dia odol. Terus udah telat kan, seharusnya ya sebelum. Jadi karena gas air mata udah berhenti, panas dari odol. Pernikan mata. Itu pertama kali aksi, dan ternyata aku menyadari yang dilakukan aktivis dulu itu gak gampang, apalagi masa revolusi ya kan. Oke, ya kan. Berhadapan dengan gas air mata selesai, panas dari odol ya gitu. Iya, merah nangis. Apalagi odolnya tuh Min atau merek apa yang bener-bener ini ya. Itu ingat banget, itu pakai Pepsodent. Itu yang Min. Bayangin, udah Pepsodent, Min pula. Harusnya waktu itu pakai enzim siwak. Atau emang bener-bener pakai siwak. Jadi itu baru gak waktu itu kita juga ini kan, wah, aku juga ini ya Pak, kesemprot gitu, semprot dan langsung nangis kan, mau napas gak bisa gitu, terus digotong ke pinggir ke depan warung kan, kirain mau ditolongin sama warga, akhirnya nyos ya. Marah.
Tapi ada yang lucu sih, aku inget banget. Dimarahin. Aku tuh waktu itu sama temen aku namanya Debbie. Hai Debbie. Dia pakai high heels karena terjebak demo kan. Jadi dia mau gak mau ikut demo. Udah gitu dia pakai high heel, mungkin dalam keadaan kayak gitu akhirnya hatinya marah kan gitu. Akhirnya dia marah. Dia karena waktu itu ada salah satu senior kita yang ditahan dan dibawa ke Polres ya kan. Debbie itu dengan gayanya pakai high heels dia lari. Dia lari ke gerbang Polres, dia cuma nendang pintunya balik lagi. Udah full make up pakai high heels. Polisi udah siap-siap kali ya. Cuman gitu doang. Udah. Cuma kan akhirnya dari mulai situ tuh rasanya tuh kayak senangnya ini lebih seneng ke kayak kok akhirnya aku mau meluangkan tenaga dan waktu aku tuh mengurusi hal-hal ini yang dulu aku bilang ini tuh nggak penting gitu. Dulu aku ngeliat ada yang demo, apa sih orang nggak ada kerjaan pisan gitu. Pasukan nasi bungkus kan gitu. Ya, gitu. Dulu kan pikirannya kayak gitu, tapi ternyata sekarang kan nasi kotak enggak. enggak. Sekarang nasi jamblang. Sekarang ya beda gitu. Apalagi semenjak jadi ketua kan mengkader orang. Terus mentransformasikan ilmu yang kita dapatkan gitu loh ke mereka dan memastikan ketika mereka memilih organisasi ini berada di bawah kepemimpinan kepada saat itu ya tidak sia-sia gitu loh. Kalau gejolak IMA nih pada saat itu dan sekarang berbeda nggak? Enggak. Masih sama? Masih sama. Nggak bisa hilang. Atau malah makin menjadi-jadi? Bisa jadi makin menjadi-jadi karena akhirnya tidak ada batasan, gitu loh. Karena sudah tidak menjabat sebagai apapun dalam sebuah organisasi, gitu loh. Apa itu ya? Dan sekarang kemarin ke DPP di Jakarta, sekarang ada di DPP KNP, jadi kayak lebih bukan tidak ada batasan, lebih ke tanggung jawab ini semakin ada gitu. Jadi kayak contohnya kayak kemarin kita Bapak, kita tidak bisa mencari nafkah ya kan. Dari awal ketawa sih Bapak. Dari awal lockdown sampai sekarang ini kan kayaknya selalu orang-orang seperti kita ini yang menjadi korban gitu loh ya. Nggak jelas ujungnya ada di mana. Kita mencari uang dari situ. Betul, gitu ya. Terus kita kan hari ini kerja untuk hari ini hidup, gitu loh. Jadi kasihan sama kawan-kawan yang lain yang mereka nggak punya tabungan lebih seandainya. Jadi kamu selama nyanyi nih ya, pernah nggak sih ada hal-hal yang nggak bener-bener nggak enak gitu? Pernah banyak. Selain daripada di band ini kan menyatukan beberapa kepala. Apalagi khususnya belum udah beberapa kali mau udahan gitu loh. Cuman akhirnya karena dasarnya kita memang berteman, jadi ya kita rajut lagi gitu. Yang paling nggak enak sih mungkin kayak gini, karena kan aku basicnya itu nyanyi band lah, akustik gitu loh. Jadi kan kadang kalau di Kuningan ini kan dangdut itu kan nggak bisa dipisahin. Dimanapun kita berada, dangdut is the music of my country. Dah cukup. Jadi waktu itu tempatnya pokoknya di sebuah tempat. Jadi memang anaknya ini pengennya nikahnya ini pop gitu loh, pakai akustik, pakai band. Sementara masyarakat di sekitar sama orang tuanya ini pengen dangdut gitu loh. Jadi kita udah bagi sebenarnya dangdut itu jam 12 ke atas. Kita awal pop ngehabisin requestan dari pengantin kan. Kita dinaikin. Masyarakat lah itu tuh naik ke atas panggung. Dangdut moal, orang moal. Kan kaget ya. Terus kadang sok dihaukan tadi bawah. Woi, dangdut atuh. Iya sabar gitu loh. Cuma kan nggak bayangin gitu, itu dan kadang lagi nyanyi, woi dangdut atuh, mohon pak sekedap kan gitu, jadi harus dijawab. Ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang bikin pusing gitu. Kadang juga kalau kita nyanyiin dangdut kan di beberapa tempat masih suka ada yang pemuda yang maksudnya bukan apa-apa sambil minum gitu loh. Itu rusuh, berantem di atas panggung dan orang sebagai naon gitu, masa ayo wak semangat masa gitu. Tan 1 2 3. Kan bingung. Jadi kita harus ngapain gitu loh, bingung. Jadi cuman hati-hati ya kabel. Ulah kepala dia ya kabel kan gitu. Ya alat band babi tong diganggu. Itu sering banget sih kayak gitu. Jadi kadang ya akhirnya kan keadaan juga yang bisa memaksa diri nih, kalau kalian kayak gitu harus ngapain gitu.
Jadi bisa nyari celah ya. Iya, kalau ada yang berantem, saya ngeluarin jurus silat. Oke, gitu. Set. Ngibing. Oh, Gitu loh. Anak-anak main tak tung tung tung. Nggak, gitu. oke. Jadi sebuah pertunjukan. Kolaborasi dengan Akamsi Kolaborasi, ya. ya, Anak kampung betul sini. sekali ya. Kalau dari segi internal bandnya berarti sering juga. Pasti ya. kayaknya dimanapun kita berada, ketika diisi di situ lebih daripada 2 kepala itu kayaknya pasti ada hal-hal yang bikin bete gitu, bikin males atau bikin ribut, itu banyak banget sih. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan berbeda, ide yang berbeda, mungkin tujuannya kan sama, tapi jalannya kan ada yang kesini, ada yang kesini, ada juga yang gini kan gitu. Jadi semuanya harus ya menerima gitu loh porsi masing-masing orang. Itu yang sulit dilakuin sama orang-orang. Tapi itu menjadi sesuatu yang membuat solid. Betul. Akhirnya ya mungkin akhirnya. ya gitu. Jadi akhirnya kalau ada ribut yang kecil-kecil tuh kita ketawa aja. Oke. Mau sampai kapan sih gitu loh. Hah, masalah hirup maneh begini doang. Aing maleui. Nah, Tapi biasa aja. Gitu. seorang Ima yang aku tahu kan ya memperjuangkan beberapa hal gitu. Atau mungkin ketika ada sebuah kebijakan yang keluar, Ima menanggapinya dengan sesuatu lah dengan caranya dia gitu. Nah, apa sih sebetulnya yang ingin kamu concern? Lebih di mana nih kamu fokus untuk apa nih gitu? Aku tuh lebih berangkatnya, kalau dulu tuh mungkin lebih ke pemerataan peraturan yang dibikin gitu loh. Kalau Oke. dulu lebih ke sana. Cuman kalau semakin sekarang aku beranjak dewasa, lucu banget sih aku beranjak dewasa. Beranjak dewasa, lagu apa itu? Tet. Akhirnya semakin ngerti gitu loh, bahwa aku kan dulu selalu teriak nih, aku nih mencintai tanah air, aku cinta Indonesia gitu loh. Mencintai tanah air itu kan, tanah itu ada 2 suku kata, tanah dan air. Berarti ada panglemahan jeung pangcayan. Tanahnya ada, ya airnya harus ada. Kalau dulu nih masih jadi aktivis juga, nerima kekeringan itu biasa aja gitu loh. Kalau sekarang nerima kekeringan tuh berarti ada yang salah gitu loh, ada yang salah. Kenapa? Karena ya itu wujud dari mencintai tanah air itu. Kita mencintai tanah air. Apa kita tahu sumber air kita ini dari mana? Dari mana? Gitu loh. Apakah sumber air kita ini tidak rusak? Tuhan ini kan menciptakan alam ini kan nggak bercanda. Yeah. Semuanya tuh ada urutan dan fungsinya masing-masing. Termasuk perihal air. Air mengalir dari mana? Berarti kan kalau ke bawah nggak ada, berarti kan di atas ini udah rusak gitu loh. Kita lihat kemarin mungkin Aderi lebih paham dan lebih expert dalam hal ini gitu loh. Di gunung-gunung ini pohon-pohon endemik Kuningan ini mungkin udah nyaris nggak ada gitu loh. Kemarin aku sempat tanya karena pohon ini kan tumbuh menyesuaikan keadaan lingkungan di situ loh gitu loh. Dan ternyata pohon endemik ini yang akarnya lebih kuat mengikat air. Gitu. Jadi dulu itu aku nggak pernah mikirin hal itu, jadi aku selalu teriak aja, orang mah jangan pang nasionalis, nah pokoknya apa mencintai tanah air gitu. Tapi hal-hal yang menyangkut tanah dan airnya ini nggak pernah aku pikirin gitu loh. Tapi perwujudan dari cinta tanah air itu sebenarnya yang paling utama itu ada di sana, memahami tanahnya dan memahami airnya gitu. Nah, sekarang Kuningan ya banyak ini kan, maksudnya ada gunung, tapi kadang-kadang ada daerah yang mana airnya gitu. Makanya kalau Kuningan sampai kekeringan tuh bagi aku tuh nggak masuk akal gitu loh. Jadi karena inilah edukasi yang kurang diterima sama masyarakat, khususnya juga aku mungkin juga kurang juga sama gitu loh. Jadi ketika kekeringan, oh ini faktor cuaca kan begitu, selalu kayak gitu. Tapi nggak pernah ada kekeringan, oh alam kita udah rusak. Nggak pernah berpikir ke hal sana gitu loh. Kita nggak pernah jaga gitu. Itu nggak pernah terpikirkan ke sana. Cuman yang sering dapat infonya kan, oke, air Kuningan sudah tertandatangani, dijual, dialirkan ke Indramayu, sikat bos kan gitu. Udah nggak apa-apa, naksi berangkatan nomor sekian pak, santai aja. Nggak usah kok, orang Kuningan mah nggak butuh air, tayamum mandinya pak. Kan gitu. Jadi hal-hal itu yang dulu tuh nggak pernah dipahami, tapi sekarang lebih kayak gitu. Sedih. Aku perjalanan ke sini, ke kolam kita, tempat yang keren banget karena dikelola sama orang-orang asli Kuningan. Perjalanan ke sini udah beberapa banyak tanah yang bukan orang Kuningan. Bukan menghalangi rezeki orang lain datang ke Kuningan untuk mencari rezeki, ya enggak. Tapi tolong pikirkannya sebagai orang Kuningan. Kita ini nanti hidup ini kan bukan kita aja. Bakal punya anak, bakal punya cucu. Apa yang diceritakan nanti ketika tanah dan airnya udah nggak ada. Jangan sampai saya orang Indonesia
jualan sorabi di Amerika, Wak. Di Indonesianya udah nggak ada tempat, tukang sorabinya orang Afghanistan, Afrika kan gitu, Zimbabwe. Jadi kita sendiri sebagai tuan rumah nggak punya tempat gitu. Dan kayaknya sih tuan rumah nggak akan berunding sama maling yang mau menjarah tanahnya deh. Ayo langsung gini. Tolong digaris bawahi ya. Tolong digaris bawahi, guys. Jadi please lah, mulai dari sekarang gitu loh, perwujudan mencintai tanah air ini kan gak cuma aing pang Indonesiana gitu. Saya upacara bendera, saya hormat berapa puluh detik, setelah itu selesai. Kan gak cuma begitu gitu. Pahami tanahnya, jaga tanahnya, pahami airnya, ya jaga airnya. Sekarang di sini yang untuk sayuran-sayuran pun kayaknya mulai jarang ya. Kalau kita tanya ke orang-orang tua dulu, orang tua Kuningan dulu itu kan sebelum anaknya sekolah, anaknya tolong penyiramkan kacang, gitu kan. Karena orang tuanya jual bacang, itu bisa buat kehidupannya gitu loh, bisa buat kehidupan sehari-harinya. Makanya kita ini hidup sesuai dengan budaya di mana ke tempat kita tinggal. Di Kuningan, budayanya ya menanam, mencocok tanam, berternak gitu loh, bertani. Dan hasil itu yang dipakai untuk kehidupan keluarganya. Tapi kan kayaknya sekarang ini orang ini biasa aja menanggapi fenomena anak muda Kuningan merantau. Anak muda Kuningan tidak dapat pekerjaan yang layak di Kuningan. Anak muda Kuningan nggak dapat ruang-ruang buat mereka bekerja sesuai keterampilan yang mereka miliki di Kuningan. Dan kita tuh semua terbiasa dalam hal itu. Tapi mau sampai kapan? Gitu loh. Ya ini tanah kita, ya kita dong. Kita yang punya kuasa dalam tanah ini gitu loh. Kita punya keterampilan, orang Kuningan keren-keren, Aiman keren, bikin podcast. Jadi jangan nonton yang lain-lain, tonton, support. Apapun bentuk lokal itu harusnya disupport. Pride lokal ya, pride. Lokal heroes. Contohnya baju ini. Masuk juga. Ya, jangan lupa kopinya, kasih saya juga. Kopinya orang Kuningan. Miruku siapa yang nggak tahu? Aku kopi kolam kita. Cisantana Kuningan. Keren banget, apalagi di tempat kayak kolam kita, mengakomodir support lokal. Orang-orang kreatif kayak Aiman ini. Mural-mural nih dari teman-teman Kuningan semua. Orang Kuningan itu nggak habis, mau cari orang Kuningan yang kayak gimana tuh ada di Kuningan. Ada ya. Tapi tolong dong support, jangan bangun aja. Ngebangun terus nasib rakyat nomor sekian. Ngebangun terus nasib rakyat nomor sekian. Coba kalau diwadahi yang baik. Udahlah, Kuningan ini keren banget. Ima pengennya. Jangan lupa pilih saya nomor urut. Ima pengennya kedepannya kayak gimana sih, Ima? Aku belum kepikir sih. Ima 7 tahun ke depan kayak gimana? Aku itu akhirnya sekarang sadar, untuk merubah sebuah sistem itu kita harus masuk ke dalamnya. Gitu loh. Untuk merubah sistem kita harus masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Jadi tapi maaf. Iya, Wak. Untuk merubah sistem kita harus masuk ke dalamnya. Ketika kita sudah masuk ke dalamnya, apa kita akan mengikuti sistemnya? Atau kita akan terpental kembali? Ini kebanyakan hal-hal yang menakuti orang-orang. Karena memang kebanyakan contohnya selalu begitu. Berarti kalaupun ternyata ada kita katakanlah pemimpin yang mempunyai kebijakan untuk merubah sebuah sistem, tapi ternyata sama aja, tersesuai dengan visi misi dulu ketika menyalonkan kan gitu. Berarti kita masukkan dia ke dalam kategori orang yang tidak pernah mencintai tanah air, atau dia tidak mencintai Kuningan. Karena kalau orang udah cinta, apapun itu akan dilakukan. Dan aku ini udah cinta banget. Udah jadi juga orasi politik kok. Jika nyari dukungan. Orang kalau udah cinta kan ya apapun akan dilakukan. Ya makanya cintai tanah air ini diwujudkan. Contohnya adalah Kuningan. Cintai Kuningan ini harus kayak gimana gitu. Orang kalau udah cinta apa aja tapi kalau orang udah nggak cinta, tergoda memasuki fase kehidupannya yang baru, megang kekuasaan, uang, tahta, harta, wanita. Kan, itu dia. Itu yang bikin lupa gitu loh. Makanya selalu ingat gitu loh, tujuan kita hidup ini apa. Semua orang bakal mati kok. Ini juga teboga akhirat baik. Kalau mama aku ngomong etala lampahan hirup juga teboga akhirat baik. Gitu. Tapi hal itu benar gitu loh. Ketika kita nanti sudah meninggal ini kan orang-orang bakal meruntut perbuatan apa yang dulu kita lakukan.
kalau jelek ya orang-orang pasti mau ngomentari, geus wae sih eta mah da kitu gitu kan. Tapi kalau ketika orang itu baik, bermanfaat dan orang-orang merasakannya, orang-orang kan akan nangis gitu loh, kehilangan gitu loh. Wah, ieu jama ieu baheula kieu orang nginjem duit dibere wae ku jama ieu kan gitu. Tara ditagih deui kan gitu. Kadang kan kalau orang yang hatinya, sini jaman be duit pae deui. Jadi gantian. Ditambahin utangnya jadi 2 kali lipat, keluarganya kan nggak tahu. Sih jadi kahutan. Oke, jadi aku ngebayangin ya Ima nanti 7 tahun ke depan atau menjadi seorang ibu-ibu yang seperti apa ya kayaknya Ima ya. Aku pengennya kayak gimana sih? Main ludo di depan. Aku kayaknya di pos satpam bukan? Di pos ronda gitu main ludonya. Main ludo. Wah, kau mau nanya motor gandeng diterekan. Aku kayaknya nggak pernah berubah sih. Justru sebagai seorang wanita ini harus pintar dan juga harus luas dan harus bermanfaat. Kenapa? Karena wanita ini jantung peradaban. Kenapa kayak gitu? Karena wanita ini yang akan menciptakan sebuah generasi anak-anak bangsa. Sekolah terbaik bagi seorang anak ini adalah ibunya. Kita ini mau jadi ibu yang seperti apa? Ibu yang nggak tahu apa-apa, jadi anaknya sama gitu loh, ataukah ibu yang kayak gimana gitu loh. Atau makanya ibu jari yang hanya sip oke. Mau apa nak, sip gitu kan nggak kayak gitu loh. Jadi perempuan ini harus baik, bermanfaat dan juga pintar. Kata siapa? Perempuan mah sekolah tinggi be ujung-ujungnya mah kasur, dapur. Iya, kita memang punya kodrat yang nggak bisa kita lawan. Tapi kan kita bisa berirama dengan kodrat. Ruang-ruang bagi laki-laki ya sama, ruang-ruang buat perempuan juga. Emang apa bedanya? Gitu loh. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki ya mungkin bisa dilakukan oleh perempuan dalam tanda kutip ya. Kita tuh hanya beda bentuk aja kan gitu. Untuk fungsi dan semua segala macam kayaknya sekarang ini udah bukan saatnya deh. Perempuan ini berada dalam situasi yang terpojokan. Makanya jadilah seorang Sarina. Ima ini dalam banget ya untuk memahami atau memaknai sebuah kata perempuan gitu ya. Iya, karena jujur ya, aku nih sekarang ini gitu, kalau melihat perempuan Kuningan ini agak senang dan juga sedih. Senangnya ternyata gila perempuan Kuningan ini keren-keren. Ada yang jadi selebgram, ada juga yang dia jadi model gitu. Maksudnya ruang orang Kuningan ini sudah diterima oleh masyarakat luas. Tapi kadang ada yang mereka lupakan hal yang lebih penting daripada hidupnya. Sudah bermanfaat sebagai seorang wanita gitu. Jadi kadang-kadang ya kan kalau kita lihat anak muda zaman sekarang, kalau sama pacarnya nih kayak gini nggak boleh, ya deh sayang, aku tuh nggak suka ya kamu tuh ketemu sama dia, kan aku tuh sayang sama kamu gitu. Tapi kan sayang itu nggak kayak gitu. Sayang itu bisa menerima dan juga mengerti, mensupport orang-orang ini sebagai orang yang bermanfaat gitu loh, wanita ini. Jadi jangan sampai wanita ini didewikan tapi dia juga ditololkan. Dia ditololkan. Bapak pasti udah paham banget sama kata-kata itu gitu. Makanya suka sedih banget gitu lihat cewek-cewek sekarang disiksa sama pacarnya, kadang juga ada diintimidasi dan mereka itu diamnya karena itu perwujudan sayang. Cinta, gitu. Guys, maraneh mau dikawin, dia mau. Jadi tolong. Nah ini ya bodak-bodak ya, besok ngapel ya, ditanjakan handap dah. Di jalan baru. Nah motor ya. Pacuan kuda. Ngapel di motor. Nah tuh mana teh. Jadi ya gitulah, yang menentukan kelas kita ini kita sendiri guys, bukan laki-laki. Gitu. Makanya aku sebelum nikah itu pasti bapak juga menerima hal yang sama dari wanita bapak karena seorang Sarina. Istriku Sarina. Jadi kayak aku mau nikah sama kamu, oke, tapi aku punya mimpi A, B, C sampai dengan Z. Sebagai teman hidup kamu harus support mimpiku, gitu dong. Nggak boleh kamu seorang istri kamu harus diem di rumah, gitu loh. Kalau sayang itu nggak kayak kasur gitu. Dapur sumur nggak gitu ya. Memang kita punya kodrat itu tuh nggak bisa dilawan, tapi kan kita bisa berirama dengan kodrat itu. Dan kita harus bisa memilih. Boleh kasur dapur sumur, cuman kasurnya seperti apa, dapurnya seperti apa, sumurnya seperti apa. Si bapak gitu. pintar banget. Aku nggak apa-apa diam di kasur, tapi seandainya rumahnya lantai 3 kan gitu aman di dapur, aja. Maksudnya dapurnya juga seperti apa, kan kita harus bisa berkolaborate ya gitu. Dan untuk menciptakan itu perlu peran dari wanita. Nggak itu hal-hal masalah rumah tangga, nggak cuma persoalan laki-laki.
Nggak cuma juga persoalan perempuan, seperti kata Bung Karno, wanita dan laki-laki adalah seperti dua sayap seekor burung, yang dimana ketika satu nggak ada itu nggak bisa berjalan seimbang. Jadi jangan mau diskriminasi guys, marahnya mau dikawin dia, percaya ke orang, tinggalin. Buat yang nonton ini harusnya kalian ngerti ya. Ngerti. Dan berpikir ulang gitu. Iya ya, aku dinikahin nggak ya? Iya, makanya kalau ada cewek apalagi masih pacaran, ditampar ataupun diintimidasi, dibilang kasar sama cowoknya, mereka diem dan terima. Nggak apa-apa kan, dia kayak gitu wajar, dia sayang sama aku. Aneh nggak tahu aja dia ke cewek lain kayak gimana. Oke. Kita sudahi untuk sesi pertama, masih di Goda Iman. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi jawab cepat. Teng teng. Bersama saya Iman Ugos dan Imawau. Oke. Seru sekali ya. Luar biasa sekali. Ini kalian pada nonton episode ini ya, bener. Kalau nggak nonton sih sumpah. Ini sangat Please deh educate. ya. Kalau nggak punya kuota datang ke rumahku, ada Ada wifi. unsur-unsur ini ya, apa namanya? Edukasi politiknya dan pokoknya mah luar biasa lah. Paket hemat. Paket hemat ya. Aku ada pertanyaan. Boleh. Rezeki ini biasa ya, ada sekitar 1.200 pertanyaan. Anjay. Kayak ini ya. Kayak lagi Kayak lagi ini. periksa. Amit. Tapi ini aman kan ya? Aman. Aman. Asal Mang Dery tidak mengupload yang tadi off the record aja. Sebagai bukti. Oke. Yang pertama. Rukun iman ada berapa kan? Enggak dong. Siapa yang membangun ini? Enggak. Jadi anggota DPRD atau vokalis? Harus jawab cepat nggak sih? Kurang nggak bisa. Jadi anggota DPRD atau vokalis? Anggota DPRD yang bernyanyi. Tadi dulu. Bisa kan satu pertanyaan dan satu jawaban. Gimana? Anggota DPRD atau vokalis? Anggota DPRD. Wih. Anggota DPRD aja. Belum ada, jangan dikeluarin sekarang, kan belum jadi. Ini kan tayang nanti ya pas musim caleg. Anggota DPRD. Anggota DPRD, kenapa? Aku udah muak banget, tak. Ya gitulah, karena sadar betul kita tuh nggak bisa merubah sistem sebelum kita masuk di dalamnya. Oke. Aku tuh termasuk orang yang muak banget. Sekarang ini muak banget gitu loh. Kayaknya nggak ada hal-hal yang dihasilkan dan itu berasa banget manfaatnya kita sebagai rakyat itu tuh nggak ada sama sekali. Oke. Kurang nyanyi sih, kurang piknik. Jadi otaknya stuck gitu. Kurang piknik gimana? Perasaan tiap beberapa ini juga DPRD piknik terus. Iya. Karena piknik terus. Oh gitu. Gajinya habis. Oh gitu. Nyalonnya minjem. Jadi gajinya bayar. Gali lo, Bang, tutup lo, Bang, gali buat bayar hutang. Oke, jadi berangkat dari keresahan nurani ya. Keresahan, makanya kesalahan ya, makanya ingin merubah lah gitu ya. Iya. Semoga niatnya di. Amin. Tolong nanti partainya apa? Partai? Betul. Oke. Oke. Sudah ya ketebak ya. Jadi anggota DPRD. Karena kalau misalkan kita jadi vokalis belum tentu kita bisa jadi anggota DPRD. Betul. Tapi kalau kita jadi anggota DPRD, sudah tentu kita bisa jadi vokalis. Pasca Ungu bisa. Kamu nggak mau pakai saya anggota dewan. Kalau anggota dewan nyanyi nanti pas hajatan nggak akan dibubarin. Oh iya, budgetnya khusus. Nah, selanjutnya di luar atau di dalam? Di dalam. Di dalam. Kenapa di dalam? Teduh. Oh gitu. Iya. Teduh, adem. Kalau apalagi kalau hujan nggak kehujanan. Iya, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Lebih aman di dalam. Ayo masuk ke dalam sama-sama. Selanjutnya, jengkol atau pete? Pete. Oke, pete. Ada apa dengan pete? Kecil aja, lebih sekali hap. Oke. Dan lebih semeriwing. Baunya Lebih semeriwing. Tapi jengkol juga suka kan? Atau suka sih, cuman nggak begitu sesuka ke pete. Digoreng atau dibakar atau mentah? Digoreng. Nggak suka mentah. Oh, nggak suka mentah. Sok jeung jeuri cendemun basah. Awas pun kurangin namanya. Jeung jeuri kan udah pasti. Minumnya cik enteh bete, jeung kopi jadi jeung jeurikeun hese.
Oke, selanjutnya dicubit atau digigit? Digigit. Digigit. Iya. Enakan digigit. Enakan digigit. Gigitnya keras apa gimana? Santai aja. Pakai hati gigitnya. Oke. Jadi pas aja. Wah. Langsung ambigot aja. Dan selanjutnya dikritik atau mengkritik? Mengkritik. Mengkritik. Dikritik sih. Enggak, sorry, dikritik. Yang mana dong? Bisa diralat gak sih? Bisa diralat gak sih? Oke, bisa. Dikritik. Dikritik. Oke, berarti nanti kalau misalkan mengkritik Ima tidak mau dikritik gitu. Tapi kalau dikritik boleh dikritik gitu. Boleh dikritik. Boleh Asal? banget. Asal ya ketika kritikan ini datang harus pas atau harus sesuai, harus ada ujungnya. Oke. Orang mengkritik ini kan ada alasan gitu loh, dan kayaknya perbuatan kita yang dilakukan pun ada alasannya gitu loh. Kalaupun ternyata salah, ada diingatkan ya syukur. Kalau ternyata tidak salah dan tindakannya tidak sesuai sama yang mereka pikirkan tapi dikritik, berarti kan itu bukan kritikan namanya. Oke. Dan kritik yang paling membangun tuh nggak di depan orang banyak, kecuali kalau pejabat. Boleh di depan orang banyak. Kalau kritik di depan orang banyak itu sama dengan menggurui atau mempermalukan. Betul gitu ya. sekali. Oke, berarti Isma boleh dikritik ya. Boleh. Oke. Asalkan dengan tertentu ya. Kayak mengkritik by data. Karena saya by bukan apa. pejabat publik. Oke. Kecuali kalau pejabat publik, karena kan ada nilai yang harus dipertanggungjawabkan dan di depan orang banyak. Someday kalau kamu jadi Boleh. seorang boleh dikritik. Boleh banget. Oke. Terbuka Ya. banget. Terbuka. Bahkan kalau Ima jadi anggota DPRD, di depan DPRD tidak akan ada pagar. Saking Ima pengen dekat dengan rakyat. Boleh. Boleh ya? Oke. Bisa aja. Selanjutnya, di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kenapa, Mak? Bisa lihat ke bawah. Oh, gitu. Tapi kan kalau di bawah juga bisa lihat ke atas. Tapi kan beda. Beda. Oke. Kalau di atas ini kan bisa lihat ke bawahnya tuh lebih luas, lebih bisa merasakan. Oke. Jadi beda arti kan? Tapi kalau kita di bawah, Pasrah. mesra ya. Iya dong. Dan melihat Cuman ke atas, bisa melihat aja. hanya bisa melihat saja. Tanpa bisa ngapa-ngapain. Ya meraba-raba dikit lah. Maksudnya meraba-raba. Oh, mungkin nanti kalau kita di Meraba-raba atas apa bla nih? bla 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 bla. Meraba-raba apa nih? Ini beda arti tenang. Kalau di atas kan nggak cuma bisa lihat aja. Oke. Bisa ngapa-ngapain lah. Oke. Ya suatu saat kalau kita sedang berada di atas, Nah, terus tahu nih. ketika lihat di bawah, oh di bawah kayak gini merasakan. Oke, Bisa gitu. luas lah. Bisa ganti, Bisa kan? ganti, ya kan? Selanjutnya, selanjutnya, selingkuh apa diselingkuhin? Diselingkuhin. Oh, yakin? Yakin. Kayaknya Isma nggak gitu deh. Yakin. Yakin? Aku tuh yakin banget kalau diselingkuhin. Oke. Kalau diselingkuh atau diselingkuhin, diselingkuhin. Diselingkuhin. Karena artinya kita tahu orang itu nggak baik buat kita. Karena ketika kita mencintai dua orang dalam satu waktu, pilih yang kedua. Karena kamu nggak mungkin cinta yang pertama. Oke. Kalau ada yang kedua, gitu. Diulangi tolong. Kalau ada dua wanita dalam satu hubungan, tolong pilih yang kedua. Karena kalau kamu cinta sama yang pertama itu nggak mungkin ada yang kedua. Jadi jangan berat hati buat ninggalin orang-orang kayak gitu. Tinggalkan, guys. Nah, mau dikawin ya, mau. Balik deh karinya. Balik dikawinnya. Selanjutnya, dimanjain atau ngemanjain? Dimanja, Dimanja. Seorang Isma. dimanja. Oke ya. Seorang Isma pengennya dimanja. Meskipun mungkin kalau di luar Isma seperti wah, tapi kalau di dalam hatinya Kalau di luar jadi buaya, Nah. masuk ke rumah kucing anggora, lulus-lulus. terus asal jangan rontok bulunya ya. Selanjutnya, cepat atau lama? Cepat, Cepat. Oke. Isma suka yang cepat. gerak cepat. Oh, Suka oke, banget. gitu. Cepat pasti. Gerakannya cepat gitu ya. Cepat. Tapi kalau gerakan cepat kan kadang-kadang bikin capek juga. Mak. Iya, tapi kan hasilnya cepat. Oke. Gitu loh. Oh gitu. Berarti kamu pengen Jangan sesuatu ya? buang-buang waktu. Oh gitu. Kalau hasilnya tetap sama, kenapa nggak dilakukan dengan gerakan cepat? Oke. Ih, seru ya. Pisang atau pepaya? Payah, Pepaya? Yakin? yakin. Oke, ada apa dengan pepaya? Melancarkan, Melancarkan pencernaan. melancarkan. Pisang juga melancarkan pencernaan dong. Iya, tapi beda. Beda. Lebih cepat reaksinya pepaya. Oh gitu. Dimakan pagi-pagi, campur susu. Oh, Wah, udah pasti. langsung ya. Makan baru 1 uap juga. Udah lancar. Udah lancar ya. Heeh. Oke. Jadi geraknya nggak terhambat.
Karena Tapi lancar. dicampur ya? Pepaya dicampur susu? Dicampur susu, kadang dicampur oatmeal. Oke. Pepaya Di blender bareng. Pepayanya dicampur susu ya. Oke. Trik dari Ima ya buat kalian. Kok jadi ambigu ya? Heeh. Pepayanya dicampur Campur susu. susu. Jangan pisang dicampur susu. Iya kan? Yes, Tapi pernah gak sih pisang campur susu? pernah. Terus gimana? Mengingatkan ke sebuah hal aja. Oh gitu. Kayak apa emang? Ya, Bapak. Pisang keju gitu. Pisang keju. Pisang Arab ya. Pisang Arab. Kamu tahu pisang Arab nggak? Tahu yang gede kan? Emang Enggak, gede yang dipotong-potong. jualan di pinggir iya, jalan. tahu itu kan pisangnya gede. Emang Arab gede? Gede keberaniannya, Oh. badannya. Kan pisang Arab itu ada artinya. Apa tuh? Pisang Arab asli resep anak bangsa. Ih, belum tahu. Terkecoh guys. Ya. Oke. Selanjutnya nyanyi atau nyalon? Maksudnya nyalon Nyalon kecantikan. nyanyi. Nyanyi ya. Kenapa kan? Ima juga mungkin. Nyanyi menghasilkan uang nggak? Nyalon ngeluarin uang. Jadi nyanyi. Ringan kayak gitu ya. Oke. Nyanyi terus baru nyalon. Oh, oke gitu. Tetap ada ya Tetap gitu. ada harus. Seberapa ini nggak sih? Seberapa apa ya? Perlu menurut kamu sendiri untuk ya memanjakan diri, untuk reward untuk diri. Menurut kamu Perlu itu sih. perlu. Aku suka meluangkan waktu sebulan itu kayak 2 hari 3 hari singkat banget. Karena dulu itu aku nggak pernah, aku selalu kerja keras aja, gue begitu aja terus. Tapi ternyata mental kita ini juga perlu dimanja. Oke. Gitu. Self reward juga itu tuh kadang perlu. Karena kadang sebagian wanita ini kan selalu menggantungkan kebahagiaannya ke orang lain. Tapi ternyata selama kita bisa melakukan, ya why not gitu loh. Oke. Terus cara Ima sendiri untuk memanjakan diri Ima seperti apa? Kalau dari yang pertama itu yang paling sering sih, aku tuh jarang ke salon. Cuman yang paling sering itu dipijat. Ke Oke. salon juga suka gitu loh, kadang pengen krimbat gitu loh, pengen dipijit-pijit gitu loh kepalanya. Tapi yang paling sering itu self reward bagi diri aku itu aku menyisihkan sebagian ke pendapatan yang aku punya dan aku bagikan gitu loh. Oh, oke. Itu beda banget sih rasanya karena aku cari uang itu sendiri gitu loh, dan ketika disisihkan termanfaatkan untuk orang lain itu beda banget rasanya. Oke. Dan itu juga nanti bakal ada imbasnya kembali ke kita Betul, lagi kayak gitu ya. betul. Oke, ini dia sesi kedua di sesi tanya jawab masih di Goda Iman. Boleh tergoda? Jangan. Asal beriman. Boleh tergoda asal beriman. Oke. Kita masuk ke segmen yang terakhir, Oke. dibahas feeds Instagram di Goda Iman. Aku belum lihat ya feed kamu sebenarnya, karena feednya itu ini intensitas kamu main Instagram itu seperti apa sih? Apa kamu benar-benar yang memikirkan wah harus ngupload tuh harus Enggak sih. enggak, atau asal upload aja? Kalau dulu pernah, karena dulu kan musimnya kayak gitu, video itu Oke. harus rapi. Rapi, ya. Dulu suka. Hah? Tapi lama kelamaan anjir nanaonan. Ternyata hati orang tidak di sana gitu loh. Ima tuh nggak bisa dan tidak nyaman melakukan hal itu gitu. Oke. Jadi ternyata Instagram itu apa yang aku rasakan aja. Kamu mau nikmati syukur, ya enggak ya nggak usah mampir kan. Oke, sip. Aku mau ngebahas ini, ada sudah berminat jadi bunga. Halo Tandus, aku kaktus. Nah ini ya. Sudah tidak berminat jadi bunga. Sudah tidak berminat jadi bunga. Halo Tandus, aku kaktus. Ini maksudnya apa ya? Jadi kadang ini kita sebagai wanita kan selalu merasa diri kita ini bunga. Oke, Iya bunga dong. pasir. Tapi tidak benar. Bunga pasir. Ya bunga lah gitu Bunga loh. ya? Jadi dan ternyata ketika kita menerima hal yang tidak biasanya kita terima, kita tuh sulit menerima. Contohnya kenapa akhirnya di situ kalimatnya sudah tidak berminat jadi bunga, halo tandus aku kaktus gitu loh. Karena bunga ini ternyata tidak bisa hidup di tanaman yang tandus. Di tanah yang tandus. Jadi ketika tanahnya subur ya aku akan menjadi bunga. Tapi ketika tanahnya tandus ya aku kaktus gitu. Tapi tetap aku ada di dalamnya. Oke. Aku bisa hidup di mana aja gitu. Oke, itu ya. Dan ini rambut kamu suka banget nih. Keren banget. Ini asli gak sih? Enggak Ya. Mm-mm. Tapi kamu pernah nggak pakai ini terus aktivitas sehari-hari? Pernah. Sering ya? Nyanyi Ya. Ih, keren banget ini rambutnya. Masih ada rambut sekarang? Ada dong. Nanti aku nyobain lah. Boleh Bapak. Biar kayak Van Halen atau Karena apa kan gitu. kadang
kita nih bingung rambut tuh mau digimanain gitu kan. Dulu masih aduh aku harus kelihatan good looking depan orang. Dulu masih mikir kayak gitu, sekarang udahlah kan gitu. Yang penting ini dong, Iya, suara. bener Ya? yang penting ini. Yang penting suara. Suara kan. Badan gendut nggak bisa jadi vokalis di Kuningan, siapa bilang? Siapa? Jawabnya nggak berhenti. Emang saya ada yang kayak gitu? Ada yang ngomong dulu kayak aku tuh sempet berhenti nyanyi karena ada salah satu seseorang dan dia penyanyi lebih dulu dari aku. Tolong kamu lihat ini, dia tuh kayak kok bisa sih si Ima jadi vokalis gitu dan ada di Kuningan, kok bisa sih ngejob ngajakin si Ima, kan awaknya kayak gendut gitu loh, awaknya kayak gendut dan good looking. Nah ada juga yang ngomong kan narik nafas juga salah gitu, tapi pada kenyataannya job orang lebih banyak sayang, hampurannya mana perebae kasihan. Makanya don't judge the book by its kampret. Yes. Hey, cover. Emang nyanyi orang pakai ketiak. Orang nyanyi baris salto. Enggak. Yang penting kan dari nyanyi itu orang nggak cuma suaranya harus bagus kan, tapi orang bisa merasakan apa lagu yang kita bawakan. Attitude-nya juga ya. Attitude yang paling penting itu attitude. Gimana pun kualitas kamu, kalau attitude-nya nggak baik, udahlah. Siap-siap menunggu kehancuran begitu, Deri. Ya. Selanjutnya nih ada juga nih. Ini di like sama Karuhun. Akun Karuhun apa ya? Ini fotonya kamu lagi megang dagu, gak tahu lagi sakit gigi atau sariawan. Itu biar nggak kelihatan cabi aja. Oh gitu sebenarnya. ya. Ini keren banget ini ya, asli. Rambutnya tuh. Jangan tanyakan soal maaf karena aku tak ingin memberinya. Yang bisa kuberikan adalah rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah mengajarkan bahwa aku lebih berharga dari opini mereka yang bukan siapa-siapa. Si ganteng kalem nanter nah itu apa yang fotonya ya. Itu apa itu makna di balik caption seperti itu, kan dalam banget. Dalam. Karena Sedalam apa? Ketika kita sedih ya, kadang ini ada orang-orang yang ketika dia sedih itu dia menyalahkan orang lain. Orang jadi kieu ya gara-gara si ieu. Dan orang jadi sehancur ieu, orang hidupnya ya hancur gara-gara si itu gitu. Karena akhirnya orang-orang hanya bisa memberikan penghargaan ke dirinya ketika orang lain minta maaf. Dan itu semua selesai gitu loh. Tapi ternyata nggak begitu gitu loh. Ketika ada orang yang katakanlah berbuat buruk atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang orang itu, kita harus terima kasih karena ternyata kita tuh akhirnya tahu kita tuh lebih berharga daripada diri kita yang kita patokin sekarang gitu. Dan mereka itu bukan siapa-siapa. Semua yang ada di lingkungan kita ini bukan siapa-siapa yang bisa merusak diri kita kapan aja, dan jangan biarkan itu terjadi. Yang di atas ada 2000 pasang mata yang sedang melihat iya, sini. buat yang di bawah terima kasih ya. Jadi ini masih di kolam kita CS ya. Tempat keren banget. Ada nggak nih penutup terakhir, kira-kira mau ngucapin apa buat yang nonton? Buat mama yang ada di rumah kayak gitu. Jadi Isma sudah 3 tahun tidak pulang. Ya. Mama orang balik moal ngiriman moal. Asa terusan hati kangen truk ya. Buat semuanya, apapun yang terjadi itu jangan lupa kita berbuat baik terhadap hal apapun. Apa yang ada di sekitar kita gitu loh, nggak cuma manusia aja, ada juga alam, ada juga tumbuhan, ada juga hewan dan lain-lain. Dan selalu ingat, apapun yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ketika kita berbuat baik sama alam sekalipun, alam itu tidak mungkin tidak memberikan hal baik juga buat kita. Jadi jangan lupa, dimanapun dan kapanpun jangan bosan jadi orang baik. Dan jangan bodoh buat cewek-cewek, tolong. Lanjut tetap emosi. Jadi orang baik, karena sebaik-baiknya manusia juga manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tepuk tangan. One song. Digoda iman, Miskom info. Terima kasih CS. Saya Manugos dan sampai muncrat gitu. Oke. Kaget. Dadah.
Terima kasih ya. Thank you. Assalamualaikum.